Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada penulis kitab Fathul Mu'in, yakni Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami kitab fikih madhabnya Imam Syafi'i. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ثم إلى روح مؤلف كتاب فتح المعين العالم علامة الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المالباري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين ولوالديه ولمشايخه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا ورسلنا وفورنا والحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اللهم سخر لنا الخطوة كلها. Sampai pun ini wat-taharatu as-saniyatu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pun panggih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wat taharatu, dan bersuci. As-saniyatu, yang kedua. Al-ghuslu, adalah mandi. Wa huwa, mandi,
Lughatan menurut etimologi. Lughatan terjemah pesantren dulu, wahwa utawi adus iku lughatan menurut arti bahasa. Arti bahasa niku menurut filsafat ilmu lughatan etimologi. Wahwa mandi lughatan menurut atau secara etimologi saya lanu adalah mengalirkan al-ma'i air ala syai'i pada sesuatu wa syar'an dan menurut terminologi terjemah pesantren dulu waktu saya ngaji wa syar'an lan menurut arti syarak. Jadi niki jenengan kita mengikuti perkembangan ilmu wa syar'an dan menurut secara terminologi. Ini yang dimaksud terminologi agama, nggih. Syar'an itu terminologi agama. Saya lanuhu mengalirnya air ala jami'i ala pada jami'il badani seluruh badan atau seluruh tubuh. Bin niyati disertai niat. Wala yajibu dan tidak wajib fauron untuk segera mandi wa'in meskipun aso maksiat bisa babihi sebab yang mengharuskan bi khilafi karena berbeda atau berbeda najasin dengan najis aso maksiat bisa babihi menjadi sebabnya
Wal ashharu, menurut pendapat masyhur atau yang terkenal, fi kalamil fuqahai, fi kalami, dalam pembicaraan al fuqahai, ulama fikih, dhammu, dengan membaca dhammah, ghainihi, huruf ghain, ya, dalam kurung lafat al-ghuslu, ya, sing paling dukur dhewe wau, wa taharatus saniyatul ghuslu, senes ghuslu, ya, ghuslu. Lakinna, namun lakinnal fatha, namun al-fathah, dengan membaca fathah, ya, dengan al-ghuslu, ya, ghuslu dengan al-ghuslu, afsahu, lebih fasih, ya, yang lebih mengenal al-ghuslu daripada al-ghuslu. Wa bidhammiha, dengan dibaca dhammah, dalam kurung ghuslu, mustarakun, mustarakun, memiliki makna, bainal fi'li, baina antara al fi'li, pekerjaan mandi, wa ma'il ghusli, wa ma'i, dan air, al-ghusli, untuk melakukan mandi. Nih, saya jelaskan dulu ini. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini memberikan beberapa contoh kepada kita. Nah, begini maksudnya. Jenengan mengaku bahwa jenengan itu mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Nah, ngaji ini berarti mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kita menghafal peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu sehingga menjadi konsep yang dituangkan di dalam kitab-kitab fikih yang madhabnya Imam Syafi'i, ya, seperti Fathul Mu'in ini. Tapi kita jarang menghafal manhajnya Imam Syafi'i, metodologi yang digunakan oleh Imam Syafi'i atau kerangka berpikirnya Imam Syafi'i dalam menentukan hukum, ya. Sehingga kalau ada perubahan, ya, contohnya ini saya dari tadi siang itu saya baca berulang-ulang, ternyata ulama-ulama Syafi'i itu sudah berpikir maju ke depan lebih jauh, ya, lebih jauh.
Sampai mandi itu didefinisikan. Mandi itu bagaimana, apa itu mandi, apa itu air. Makanya kalimatnya al-ghuslu, bukan al-ghuslu. Sehingga melakukan pekerjaan mandi. Kalau kita terkena air dari atas ngucur ke bawah, mengguyur kita, kalau tidak disertai niat mandi maka itu tidak dihukumi mandi. Nah pokok teles keguyang toyo Gus, kados ta mboten. Kalau lek ngerti kegerujuk sampai keloncom ngeten iki, mendingan kalau niat mandi, okay. Karena tidak disertai dengan niat, maka air itu adalah air yang digunakan untuk melakukan perbuatan membasahi orang atau membasahi sesuatu. Nah, pekerjaannya bukan pekerjaan mandi, okay. Secara bahasa mandi adalah mengalirkan air pada sesuatu. Menurut syara atau terminologi agama adalah mengalirkan air pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Tidak wajib untuk segera mandi walaupun sebab yang mengharuskan mandi seperti maksiat. Nah ini saya baca dari tadi, saya baca. Saya mengingat zaman sekarang, okay, banyak hal-hal yang menyebabkan kita ini pada akhirnya harus mandi. Saya sering melihat video reelnya di medsos, contohnya Facebook, contohnya IG dan sebagainya. Orang sekarang itu kan main-main dengan binatang, kemaluan binatang dipakai mainan, semua pakai mainan. Kadang orang perempuan ini anjing, tapi bukan orang Indonesia. Saya lihat bukan orang Indonesia. Nah, sehingga kemaluannya, teteknya itu, puting susunya itu dijilat-jilat anjing dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang dinamakan maksiat, yang menyebabkan nanti pada akhirnya kita mandi. Kita sekarang di Indonesia lagi menggemari memelihara kucing ras dari Persia. Orang berlebihan memelihara itu, sampai biaya memeliharanya itu lebih mahal daripada memelihara cucu. Loh iya, beli susunya itu lebih mahal daripada susu cucunya. Sampai kalau sakit dibawa ke dokter hewan, kalau operasi sampai 2 juta. Ini sebatas kucing. Ya, sehingga dengan kita memelihara kucing, kita menyentuh kemaluannya dan sebagainya, yang menyebabkan kita ini sebenarnya tidak harus mandi tapi mengharuskan kita mandi. Contohnya kucingnya naik-naik ke atas sampai ke kepala, saking senengnya, kita kan tidak tahu kaki kucing tadi najis apa enggak. Nah sehingga inilah yang menyebabkan kita mandi, bukan karena kita bersenggama, bersetubuh dengan istri menyebabkan mandi. Ini juga yang disebutkan di sini, bukan karena sesuatu, tapi karena kemaksiatan kita ini yang menyebabkan kita harus mandi. Binatang tidak apa-apa, kemaluannya dipakai mainan, kayak anak kecil-kecil kan gitu. Nah ini yang menyebabkan nanti kita mandi. Sehingga hal yang mewajibkan mandi ini, kata-kata mandi adalah bainal fi'li wa ma'il husli, antara pekerjaan mandi dan antara melakukan mandi. Kalau pekerjaan mandi memang pekerjaannya persis orang mandi, tapi kalau tidak melakukan mandi berarti itu tidak dihukumi mandi, karena jebar-jebur lapo niki wau hanya menghilangkan kotoran saja, karena mungkin bekerja di bengkel dan sebagainya, membersihkan kotoran. Walaupun sekujur tubuh, tapi kalau tidak diniati mandi maka itu hukumnya tidak dikatakan mandi, karena itu bedanya bainal fi'li wa ma'il husli. Apa kok bersih-bersih mantun anu Gus niki nyelep bumbu, pewanas tangannya kena lombok macem-macem.
Lek gak diniati wudu ambekan ya percuma sak kujur tubuh. Wis niati wudu pisan di keran ya, supaya nanti satu pekerjaan ini dapat dua pekerjaan antara fi'li dan husli ya. Biar mendapatkan nanti membersihkan tangan sekaligus melakukan perbuatan yang namanya wudu atau mandi ya. Kita lanjutkan. Wa mujibuhu, dan yang mewajibkan mandi. Ini kita berpikirnya harus dengan metodologinya Imam Syafi'i, walaupun peristiwanya sekarang wa mujibuhu, yang mewajibkan mandi, arba'atun, ada 4. Akhaduha, 1 atau yang pertama, khuruju manihi, khuruju keluarnya manihi, mani seseorang, awalan, yang pertama ya. Yang dimaksud ini anak yang baru balik baru pertama mengeluarkan mani. Wa yu'rafu, dapat diketahui bi'akhadi, dengan salah satunya, khawasihi, sifat khusus, as-salasi, dari 3, min taladzudin, merasa nikmat, bihurujihi, sebab keluarnya mani, atau tadafukin, apa nggih bahasa Indonesia muncrat ya Bang? Au tadafukin, atau dengan muncrat, aurihin, atau berbau, ajinin, adonan roti, rotban, saat basah, wabayadhi bidhin, wabayadhi, seperti putih, bidhin, telur, jafan, saat kering, fa'in fuqidat, fa'in fuqidat, jika tidak dijumpai,
hadhil khawasu, kekhususan ini, okay. Hadhihinya ini, al khawasu, kekhususan. Fala, maka tidak wajib husla mandi Naam, benar. Lau syakka, jika seseorang ragu, fi syai'in, pada sesuatu, maniyun, apakah itu mani, huwa, adalah, ini kembali pada seseorang, au madhiyun, atau madhi, tu khuyro, diperbolehkan memilih, tu khuyro, diperbolehkan memilih, walau, meskipun, bitasyahi, sesuka hati, atau bitasyahi, dengan sesuka hati. Fa in syaa, jika dia mau, ja'alahu, menjadikannya, maniyan, mani, waghtasala, dan dia wajib mandi, au madhiyan, atau madhi, wa ghasalahu, dan membasuhnya, wa tawaddo'a, dan berwudu, walau seandainya ro'a, seseorang melihat, maniyan, mani, atau sperma, mujaffafan, kering,
fi nahwi seperti niku fi nahwi seperti di saubihi bajunya, lazimahu maka wajib apa al-huslu mandi, lazimuhul huslu maka wajib mandi, wa i'adatu dan mengulangi, kulli setiap sholatin sholat, tayakkonaha yang diyakini, ba'dahu telah dikerjakan, malam selama tidak ada yahtamil kemungkinan adatan secara adat atau kebiasaan, kaunuhu adanya, min ghairihi milik orang lain. Oke. Kita jelaskan dulu, wa mujibu arbaatun ahaduha khuruju manihi. Jadi hal yang mewajibkan mandi ada 4, salah satunya adalah keluarnya mani. Nah, jadi kita memahami ini dengan konsepnya Imam Syafi'i yang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nah, keluarnya mani ini macam-macam. Okay. Ada karena mimpi, ada karena bersenggama atau bersetubuh, hubungan biologis. Ada sekarang yang baru, ada alat buatan Cina itu pemuas nafsu birahinya laki-laki. Begitu juga perempuan dengan menggunakan alat. Saya perhatikan di video-video tampilan iklannya itu ternyata sekarang orang untuk memuaskan biologisnya tidak perlu berhubungan suami istri, ternyata dengan alat pun sama. Terus ada boneka yang dijual, bonekanya persis bahkan lebih cantik daripada perempuan, dari karet, dan di dalamnya itu ada alatnya. Nah, terus kira-kira kalau seperti itu hukumnya bagaimana? Kita belajar dari metodologinya Imam Syafi'i. Perempuannya itu boneka, tapi dari karet yang luar biasa lentur, di dalamnya itu alat elektronik semuanya, dan bonekanya ketika digauli oleh laki-laki bisa ya mirip dengan perempuan, bisa mendesak, bisa ininya dengan sense of human sense-nya itu apa, perasaan seperti perasaan manusia. Nih, dengan klik aja itu di YouTube itu ada. Melihat seperti itu, saya ya teringat dengan fikih yang ditulis oleh ulama terdahulu. Produknya belum diciptakan oleh manusia. Ulama-ulama fikih zaman dulu itu yang salaf seperti Imam Syafi'i, Syekh Zainuddin Al-Malibari ini kan
sudah membahas seperti itu. Oke, untuk kepentingan ibadah. Walaupun tidak bersenggama, tapi judulnya adalah keluarnya mani, berarti mewajibkan mandi. Oke, mewajibkan mandi. Perempuan juga sama, ada alat persis, alat kelaminnya laki-laki, dimasukkan itu bisa memuaskan perempuan. Nah, bagaimana seperti itu? Oke, itu juga mewajibkan mandi. Kalau di fikih ini, walaupun yang masuk itu kepalanya penis, kepalanya kemaluan, nah itu zakar itu kan juga mewajibkan mandi. Bagaimana kalau kepalanya alatnya itu? Padahal alat itu juga memuaskan birahinya perempuan. Nah itu saya pikir terus, ini gimana ini? Pasti nanti satu ketika ada orang bertanya, Gus bagaimana Gus ini? Ya pasti mau nggak mau, karena perkembangan dunia luar biasa. Jenengan yang suka main medsos itu, lihat di medsos itu, wah orang sudah gila-gilaan, perkembangan zaman sudah luar biasa. Fikih kalau tidak mengikuti itu ya nggak akan bisa menjawab. Kalau kita hanya berdasarkan mungkin biyen fikih yang ini, nah berarti kan kita tidak mengikuti manhajnya Imam Syafi'i. Kita kembangkan pola fikirnya Imam Syafi'i dalam menghadapi perkembangan kehidupan manusia yang cepat sekali ini. Nah bagaimana orang maksiat seperti yang disebutkan tadi? Orang selingkuh zaman dulu kan harus ketemu di satu tempat, ya, janjian, ya. Dulu saya kalau melihat orang selingkuh itu sering saya lihat itu, wah, ini lapo mangan bakso bareng nang kene, ya, klasik zaman dulu kan seperti itu. Ini ketemu di bioskop kalau Sabtu malam Minggu. Nah sekarang enggak, cukup di rumah saja dengan video callan berjam-jam, ya mungkin ke kebun supaya orang di rumah enggak tahu, ya itu namanya selingkuh di zaman modern. Nah bahkan mereka menawarkan hubungan seks tapi jarak jauh. Nah, laki-lakinya melihat videonya perempuan memainkan seluruh tubuhnya sehingga laki-laki juga bisa mengeluarkan sperma atau mani dengan yang namanya video call tadi itu. Ya saya akhirnya berpikir, oh iya, jadi Imam Syafi'i ternyata selain dari menjadi fuqaha, ini pendiri madhab, beliau ternyata juga ma'rifatullah. Wa ma'rifatullah kemarin kalau kita belajar usul, ya, al ulama ma'rifatu bi ahkamihi, ma'rifat billah. Ini loh ulama yang warasatul anbiya, ya ma'rifat hukum-hukumnya Allah, juga ma'rifatullah beneran, bukan ma'rifatullah atau ma'rifat billah fakot, ya. Hanya usul saja tapi tidak paham hukumnya Allah. Nah, ini yang menjadi beberapa pemikiran saya menghadapi perkembangan AI, ya, artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Makanya kalau sudah seperti itu, jenengan kembali dengan manhajnya Imam Syafi'i. Mungkin ulama dulu tidak menceritakan seperti ini, tapi Imam Syafi'i menggariskan hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Maka perlu jenengan sebagai orang, mana buktinya kalau kamu Syafi'iyah? Oh saya ngaji kitab ini, tapi tidak paham manhajnya, gak bisa menjelaskan dengan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, ya. Saya lanjutkan dulu. Wasaniha, dan kedua, tuhulu masuknya khasyafatin kepala penis. Nah, ini pucuk manuk itu melebu atau nempel saja. Atau qadriha, atau sekedar min faqidiha, min dari faqidiha,
orang yang tidak memilikinya. Walau meskipun kanat ada min zakarin dari penis maktuin yang terpotong atau min bahimatin dari binatang au mayyitin atau mayit farjan pada alat vital kubulan kubul au tuburan au tuburon atau tubur. Ngerti nggih apa bedanya kubul dan tubur? Kalau kubul itu pokoknya alat kelamin baik laki-laki perempuan yang posisinya di depan, kalau tubur yang di belakang. Jadi kalau tubur dan kubul berarti tidak dirinci jenisnya, pokoknya yang manggon ngarep jenenge kubul, yang berada di belakang namanya tubur. Walau meskipun libahimatin milik binatang kasamakatin seperti ikan laut atau mayyitin mayit. Ikan laut itu kalau orang Jawa dulu iwak loh, nah, sekarang sudah jarang dengan istilah iwak loh, ikan laut. Au mayyitin atau mayit. Wala yu'adu, wala tidak perlu yu'adu diulangi husluhu mandinya liing kitoi karena terputusnya taklifihi hukum syariat. Nah ini yang saya ceritakan tadi. Saniha yang kedua tuhulu khasyafatin, jadi masuknya ujung penis kepalanya. Nah ini kalau penisnya manusia, penisnya binatang, alat kemaluan binatang, alat vitalnya. Bagaimana sekarang ada benda yang mirip persis, bahkan persis, bukan hanya mirip, persis alat kelaminnya laki-laki. Kalau alat kelamin itu dipakai mainan perempuan sehingga ujungnya masuk ke alat vitalnya perempuan namanya vagina,
itu bagaimana hukumnya? Wajib mandi apa enggak? Ya, itu benda yang luar karet, di dalamnya itu ada alat elektronik yang bisa bergetar dan bisa keluar masuk seperti orang bersenggama, sehingga perempuan dapat dipuaskan hasratnya dengan alat itu. Nah, mungkin kalau sampai orgasme wajib mandi, tapi bagaimana kalau hanya dimasukkan saja pakai mainan walaupun tidak sampai orgasme? Di sini disampaikan wasaniha duhulu khasyafatin, nemplek edok, ya, nempelnya ujungnya penisnya laki-laki ke kelamin perempuan itu sudah menyebabkan mandi. Mungkin kalau sudah rumah tangga baru mau melakukan hubungan biologis, ada tamu, boleh gak sidong? Ya tetap nanti hukumnya tetap mandi. Tapi ini alat bagaimana? Ya, alat bukan milik manusia, juga bukan milik binatang, gedulinan. Ya. Kayaknya kalau di Indonesia masih belum populer, tapi di negara luar sudah populer. Tahun 2010 itu saja saya sudah melihat itu aneh. Ya, di Cina itu sudah melihat seperti itu aneh. Di Jepang melihat itu aneh. Bagi kita orang Indonesia, makanya di Jepang itu kenapa negaranya itu sampai memberikan hadiah orang yang mau menikah, dibiayai semuanya oleh negara. Karena orang-orang di Jepang sudah tidak mau menikah lagi. Nah, Jepang takut kalau orang Jepang nanti punah, tidak ada keturunannya, karena laki-laki perempuan itu menganggap rumah tangga bikin ruwet hidup. Makanya kalau melihat TV-TV di Jepang itu kenapa banyak tontonan porno, karena banyak orang yang tidak mau menikah. Dengan seperti itu dimotivasi supaya mau menikah. Kenapa jenengan kalau melihat film-film drama Korea kok mesti mesra-mesraan? Nah, lihat itu di fikih. Kenapa orang Korea kok filmnya selalu mesra-mesraan, dan itu digemari oleh orang Indonesia? Nah, ternyata kalau kita pergi ke sana, nah, dulu saya pergi ke sana, kenapa sih kok? Oh, ternyata kasusnya orang Korea itu banyak perceraian. Makanya judul filmnya itu mesra-mesraan. Nah, orang Indonesia paling senang dengan hal-hal yang romantis seperti itu. Oke. Kenapa kalau film Indonesia horor-hororan? Senengane sobo alas, sobo kuburan, tinggal no omah apik ya pengen turu alas, pengen turu kebon. Nah, itu kan bisa melatar belakangi kehidupan orangnya, ya, bisa melatar belakangi seperti itu. Banyak sekarang negara-negara yang penduduknya tidak mau menikah, banyak alasannya. Kalau jenengan pergi ke Kanada, jangan tanya agama, nanti ditertawakan orang. Di sana tidak mau mengakui agama, mereka hidupnya agnostik, wis gak usah agama, sing penting kue ngelakoni jujur apik wis cukup. Karena kue agama nyatane kue ya ngapusian, makanya gereja-gereja ya sepi di sana. Nah, nanti akhirnya kan seperti itu juga kita ini. Ya, alah kakean ngaji nyatane mangan duit kue, nah, ngoten barang toh. Akhirnya ya wis gak usah ngaji-ngajian, sing penting kue gelem nglakoni jujur, gak nglarani liyan, kamu jadi orang baik. Percuma bawa-bawa agama. Kamu punya agama tapi kamu nggak punya Tuhan, ya. Agama tanpa Tuhan. Ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, orang dihadapkan dengan beragama tanpa Tuhan. Ini bersyariat, ya, kita ngaji fikih bersyariat, tapi tanpa hukum akhirnya. Ngaji cuma dikoleksi, masukkan lemari, ngaji datang koleksi. Akhirnya ya halal haram tidak diperhatikan. Ya. Tapi hebatnya di kita apa? Walaupun dia seorang koruptor, kalau dia muslim, suruh makan daging babi kan tidak mau. Tapi kalau dikasih uang miliaran suruh korupsi, mau. Ini melatar belakangi kehidupan sosial kita. Makanya kita harus memahami manhaj atau metodologi yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Makanya kesalahan orang itu jangan dibawa-bawa dengan agamanya, dengan nabinya.
Oke. Contohnya kalau jenengan salah, tapi jenengan pekerjaan setiap hari itu guru agama, penggaweane ngaji, jadi mubalek keliling kemana-mana. Begitu salah sekali, itu yang digarisbawahi di fikih itu jangan bawa-bawa agamanya tetap baik, tapi oknumnya yang tidak baik. Agamanya baik, orangnya yang korup itu yang tidak baik itu oknumnya. Oke. Maka ini fikih harus kita juga memahami cara berpikirnya Imam Syafi'i, jangan hanya menghafalkan hukumnya saja, tapi cara konstruksi atau konstruksi berpikirnya Imam Syafi'i tidak pernah kita pelajari. Oke. Mungkin sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ada, Gus. Oke. Ya, tentang yang disindir di situ kan kepala panis. Terus kesimpulannya kalau yang dari alat tetap wajib mandi. Belum ditanya. Ya, saya makanya ini saya sampaikan ke jenengan semua yang ngaji. Hampir setiap hari saya membuka media sosial itu kan disuguhi yang begitu-begitu, promo yang begitu-begitu, ya, alat-alat yang seperti itu. Ya. Bahkan saya lagi mendengarkan ulama besar ngaji di YouTube-nya, tiung diputus iklan-iklannya seperti itu. Bayangkan, tidak ada orang YouTube-nya orang jualan alat seperti itu iklannya wong ngaji gak ono. Ini kalau orang ngaji iklannya sembarang kalir masuk, termasuk obat kuat, alat-alat seperti itu masuk. Coba kalau sekali-kali nanti orang jualan alat seperti itu, obat kuat dan sebagainya, iklannya Ustadz ngaji, nggak ada. Saya gini loh, kayak ini kok mesti Ustadz ngaji 1 jam, saya mendengarkan pengajiannya ulama-ulama besar itu saya dengarkan. Ya mungkin sambil di mobil atau di rumah santai. Tiba-tiba diputus iklan, deng. Ya itu memang haknya YouTube ya untuk menangani iklan, karena untuk membayar biaya operasional dan konten kreatornya dengan iklan. Tapi iklannya seperti itu, pakaiannya pendek dan sebagainya. Ya sudahlah, kita semua sudah tahu. Terus bagaimana? Saya juga berpikir kalau yang masuk itu alat, yang ditempelkan alat. Kalau di sini yang dimaksudkan alat kelamin. Kalau kita belajar usul fikih, berarti kan itu alat kelamin yang dimaksud di fikihnya kan alat kelamin. Itu adalah miniatur alat kelamin, itu duplikatnya alat kelamin, itu bisa menggantikan fungsinya alat kelamin. Nyatanya juga bisa membuat wanita orgasme, ya, mencapai puncak kenikmatannya. Berarti kalau alat itu dimasukkan juga, walaupun tidak sampai masuk ke dalam, hanya ujungnya, berarti juga menyebabkan dia harus mandi. Oke. Karena itu dinisbatkan sama dengan kelamin, karena alat itu juga bisa memuaskan seperti alat kelamin yang namanya penis. Oke. Ini kalau kita kembali ke usul fikihnya, karena itu mempunyai fungsi yang sama, walaupun wujudnya berbeda. Ya mungkin kalau punya manusia lengkap plus manusianya, ini kan hanya panjang penisnya, bisa ukurannya diperbesar, diperpanjang, ya, sesuai kedalaman. Nah, ya seperti itu. Kalau menurut saya kembalikan ke fikih dan usul fikih, mempunyai kesamaan-kesamaan yang sama, ya hampir 90% sama, fungsinya juga sama, kegunaan sama, berarti juga membuat kita, kalau wanita menggunakan alat seperti itu, ya menyebabkan dia harus mandi. Kalau laki-laki juga sama, karena sekarang sudah dijual tanpa boneka, ya, alat vitalnya perempuan itu hanya seperti bantalnya saja. Saya perhatikan videonya, laki-laki tengkurap di situ, alat vitalnya masuk, terus dengan getarannya seperti perempuan yang main di atas ranjang, dia membuat keluar, ya. Dan ternyata di situ juga ada kondomnya, ada apanya, nanti diambil, dicucikan, dibersihkan. Ternyata membersihkan alat itu dengan cara khusus. Ya kalau nggak cara khusus, mungkin sisa-sisa sperma di situ juga menyebabkan penyakit kelamin. Ya, kalau orang Jawa dulu bisa raja singa, bisa digigit singa. Nah, jadi ini perkembangan zaman. Kita kalau belajar fikih, ya kita harus paham juga
manhajnya Imam Syafi'i untuk menghadapi perkembangan seperti ini. Jadi kalau memang itu digunakan perempuan sebagai alat yang sama dengan fungsinya alat penis atau penisnya laki-laki, ya menyebabkan dia harus ya mandi dan wudhu. Mungkin ada lagi. Lah niku jenenge maksiat. Iya sih, kalau dikatakan zina karena itu dengan alat, berarti dikatakan di depan tadi namanya unsurnya maksiat. Saya kadang merenungnya begini, ya ini dituliskan abad berapa sih? Ini 987 Hijriah. Ini ditulis abad ke-8. Sekarang abad 14. Jadi cara berpikirnya itu jauh ke depan. Kalau menurut cerita seperti Imam Nawawi itu sebelum menulis satu rangkaian kata itu kan diistikharoi dulu. Diistikharoi dulu sudah betul apa enggak, kira-kira salah apa enggak. Jadi tidak berdasarkan akal pikirannya murni, tapi dengan istikharah, tirakat dulu. Ini bukan gini sampulnya kita penjenengan. Jangan buka sampul niki. Nah, sampulnya jenengan semua ada. Mesti ditulis tahun berapa. Itu 987 Hijriah. Itu wafatnya, Berarti kan ditulisnya sebelum ini. Senes Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Malibari ini ulama dari India, Malabar. Bahasa Malibari itu bahasa Indianya Malabar. Enten. Di depan. Kalau di kitab-kitab kan banyak mengeluarkan kitab-kitab, tapi di film-film sekarang kok India ini agamanya Hindu yang ditampilkan. Iya, memang sampai sekarang mayoritas masih Hindu. Jadi sebagian seperti Gujarat, Malabar ini Islam, yang kesana jadi Pakistan, Afghanistan itu Islam. Islamnya ya Sunni, mayoritas juga Sunni seperti kita. Makanya banyak ulama-ulama yang dari India, termasuk banyak ulama hadis juga dari India, termasuk banyak ulama tasawuf juga dari India. Tapi filmnya di TV Hindu. Filmnya di TV Hindu karena menjadi mayoritasnya. Nah, saya tahun berapa itu pernah ke India. Terus saya bertanya ke orang India. India itu kan mayoritas Hindu. Saya tanyanya begini. Di sini kan mayoritas Hindu. Apa benar kalau ada orang meninggal hari pertama sampai ke-7 itu diselamati? Nggak ada di kita. Terus ke-40 harinya diselamati? Nggak ada. 100 hari sampai 1000 hari diselamati? Nggak ada. Saya dulu ke sana itu ikut kunjungan kerja. Nah, malah yang di pikiran saya bukan kunjungan kerja. Kalau kunjungan kerja paling seperti ini sudah saya paham. Terus ketemulah mayoritas orang di situ, saya tanya memang Hindu. Dan saya dipertemukan dengan tokoh-tokohnya Hindu. Saya tanya, apakah orang Hindu di sini kalau ada keluarga yang meninggal itu selamatan hari pertama sampai ke-7? Jawabnya tidak. Terus 40 hari, 100 hari, jawabnya tidak. Ya, sampai 1 tahun sekali, 2, 3, sewune, tidak. Terus saya berpikir gini, terus orang di Jawa sendiri, kenapa menuduh amalan sedino pitung dino sampai 1000 kok jari amalannya wong Hindu? Nyatanya saya di India tidak ada yang mengatakan orang Hindu ngelakoni selamatan seperti itu. Wah, ini sudah fitnah. Akhirnya saya baca-baca lagi kitab hadis-hadis itu, di mana sih ulama NU itu kok bisa ternyata di Sahih Muslim ditemukan
cerita tentang nyelameti kondisi mayit di hari pertama sampai ke-7, karena itu kondisi yang paling berat yang dialami mayit, maka keluarganya harus membantu amalan soleh. Oh, nyatanya ke India ya nggak ada, ke Bali itu nggak ada. Dulu ada orang yang masuk Islam di sini, orang Bali, saya tanya, "Ono selamatan nggak?" "Mas, nggak ada, Gus." "Lho kok iso wong Jawa iki nuduh wong NU jarine neru Hindu?" Ya lucu toh. Saya sudah ke India, ternyata ya di sana nggak ada selamatan sehari sampai 7 hari. Nggak ada, mari habis dibakar, dikremasi ya sudah. Inggih. Padahal Hindu dulu yang bawa ya orang India ke sini, Islam yang bawa juga orang India. Nah, di pusatnya tidak ada. Ternyata kita ke Bali juga nggak ada. Terus orang yang menuduh amalan-amalan nyelameti sedino sampai 7 hari, sehari 7 hari, 40, 100, setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang namanya 1000 hari, kok katanya mirip Hindu. Nah, saya berpikir manhajnya iki ya apa toh, wong-wong iki memfitnah atau bagaimana? Nah, ini Bang Wali Songo mengajarkan itu. Lah Wali Songo kan dituduh Wali Songo jiplak Hindu. Nah, di zaman sudah modern, ketika diberi kesempatan oleh Allah pergi ke India, saya tanya di sana juga nggak ada. Sekarang nggak usah jauh-jauh, kalau ke India kan mahal ongkosnya. Ke Bali, tanya orang Bali, ada nggak selamatan? Ya nggak ada. Loh kok iso orang NU dituduh mengadopsi amalan orang Hindu? Berarti itu kan fitnah. Yang jenengan kalau ngaji fikih, ngaji hadis, golek hadise. Dulu kan Wali Songo mengajarkan nggak perlu bertele-tele lakonono, semua orang manut beres-beres. Orang sekarang kan mempertanyakan dalilnya. Usil dengan menanyakan dalilnya, nggak usah dalil-dalilan. Saya dengan itu pulang dari sana, saya buka ini sarah-sarahnya hadis, ternyata ya ketemulah di Sahih Muslim bahwa kondisi yang diajarkan Nabi di hari pertama sampai ke-7 dan sebagainya itu dari Imam Tawus namanya, ya inilah manhaj. Jangan harus bisa menghadapi tuduhan-tuduhan orang seperti itu. Oh, nyatanya kita ke sana nggak ada kok orang selamatan sedino sampai 7 dino. Mungkin makanannya, sajian-sajian yang diberikan kepada orang yang hadir, diundang diajak selamatan itu mirip orang Hindu, iya, karena itu sudah menjadi adatnya orang Jawa beribu-ribu tahun. Terus jenengan makanan, baju dan sebagainya kan nggak mungkin bisa berubah. Wong nyatanya ini tetap Jawa, wong Jawa ya tetap Jawa, walaupun Islam tidak bisa berubah menjadi Arab. Gitu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Menyebabkan mandi besar. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Wasalisuha, dan yang ketiga atau ketiganya ketiganya haidun, adalah haid. Haid menstruasi, bahasa Inggrisnya mens. Ai ing kita
yaitu ingqita'uhu terputusnya haid, wa huwa haid damun adalah darah, yakhruju yang keluar, min aqsa rahimil mar'ati, min aqsa dari pangkal, rahimil mar'ati rahim wanita, rohim bahasa aslinya rohim, sama orang Jawa ya dibaca rahim, terus Jawa totok dibaca rokim. Nih rahimil mar'ati rahim wanita, fi auqatin di waktu-waktu, makhsusatin tertentu, wa aqallu dan sedikitnya, sinnihi umur wanita haid, tis'u sinina, tis'u 9 sinina tahun, qamariyatan tahun qamariyah atau lunar, hitungan tanggalan hijriah itu qamariyah. Kalau Masyehi pakai syamsiyah, bahasa Inggrisnya solar, kalau hijriah menggunakan hitungan lunar. Sangang tahun hijriah niku padha karo 8 tahunan setengah. Yaitu istiqmaluha secara sempurnanya wanita haid, naam benar, in ro'athu jika melihat wanita, qabla sebelum, tamamiha sempurnanya, biduni sittata asyara, biduni kurang dari, sittata asyara 16, yauman hari, fahuwa maka itu, haidun namanya haid, wa aqalluhu dan sedikitnya haid, yaumun wa lailatun sehari semalam,
Wa aksaruhu, dan paling banyaknya khamsata asyara 15 yauman hari ka'aqolli, seperti sedikitnya atau minimalnya, seperti sedikitnya tuhrin, suci, bainal haidhotaini, baina diantara al haidhotaini, dua haid. Wa yahrumu, dan diharamkan bihi, sebab haid, ma, hal-hal yahrumu, yang diharamkan, bil janabati, sebab junub, wa mubasyaratu, dan ditambah ma, keharaman, baina, diantara surrotiha, pusar wanita, warukbatiha, dan lututnya, wakilah, sebagaimana pendapat la yahrumu, tidak haram, ghairul wad'i, ghairu, selain al-wad'i, senggama, hubungan biologis. Wahtarohu, dan pendapat tersebut dipilih An-Nawawiyu, oleh Imam Nawawi, fit tahqiqi, dalam kitab tahqiq, li khobari, sebab hadis Muslimin, yang diriwayatkan Imam Muslim, is'anu, lakukan oleh kalian, kulla syai'in, segala sesuatu, illan nikaha, illa, selain
an-nikaha setubuh, wa idza ketika ingkotoa terputus apa damuha darahnya, fa idzang qata'a ketika terputus damuha darahnya, halal laha bagi wanita qoblal ghusli sebelum al-ghusli mandi, saumun untuk melakukan puasa, lawatun bukan melakukan senggama, khilafan berbeda lima dengan pendapat bahasahu yang dibahas al-allamah oleh allamah nggih wong alim sing alamah Jalalusyuyuti Syekh Jalaluddin Asyuyuti Syekh Jalaluddin Asyuyuti rahimahullah, semoga Allah mengasihinya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini yang dijelaskan sawasali suha haid. Nah, kadang-kadang anak zaman sekarang haid gak ngerti. Saya memperhatikan anak perempuan zaman sekarang karena orang tuanya tidak pernah menjelaskan tentang haid. Kenapa nggak pernah menjelaskan? Ya karena nggak ngaji. Intinya begitu. Itu. Contohnya saja kalau kita melihat di tempat-tempat umum banyak orang membuang pembalut sembarangan. Ya. Berarti karena wanita itu tidak paham dengan fikih wanita tentang haid. Seharusnya kalau mau dibuang ke tempat sampah dibersihkan dulu darahnya sampai bersih, ya barulah dibuang. Oke. Nah, haid ini juga menyebabkan terputusnya amalan-amalannya bagi perempuan. Ya, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Oke. Dan ulama dulu mendefinisikan haid adalah damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Jadi darah yang keluar dari pangkal rahimnya wanita. Ada yang keluar tapi tidak dari pangkal rahim, berarti darah penyakit. Ya, penyakit. Mungkin orangnya kena kanker, kena serviks, akhirnya keluarnya bukan dari pangkalnya. Ya, bahasa gampangnya kalau orang kampung, pokoknya orang metu dalane berarti penyakit. Ya, tidak keluar jalan yang dibiasi yang diberikan oleh Allah, berarti itu tanda-tanda penyakit. Bagaimana kalau nggak sampai berhenti terus? Berarti orang itu juga wajib sholat. Ya.
Dia hanya menghitung siklusnya haidnya berapa setiap bulan. Nah itulah yang memutus dia tidak boleh melakukan amalan-amalan yang dilarang ketika haid. Tapi darah yang sebagai penyakit tidak menghalangi dia melakukan ibadah, ya. Dan orang yang haid ini diteliti oleh Imam Syafi'i, ada orang yang 8 tahun sudah haid. Ternyata memang betul anak-anak sekarang ini MI SD kelas 5 sudah haid. Dulu kalau nggak lulus SMP belum haid. Kenapa begitu? Ya mungkin hormon yang dimakan, dari makanan itu hormonnya dia lebih banyak, maka haid lebih cepat. Makanya ayam geprek, ya, Kentucky, McD yang ayam-ayaman semua itu, ya, akhirnya kan hormonnya perempuan wanita ini lebih besar sehingga haidnya lebih cepat daripada orang dulu. Orang dulu mati urip kan mangane kulupan dituelkan sama sambel terasi, sambel klopo, jadi gizinya nggak banyak sehingga haidnya lambat. Sekarang haidnya cepat, ya. Dan orang dulu masa suburnya wanita juga panjang sampai usia 60 tahun. Sekarang 45, 50-an perempuan sekarang sudah menopause. Kuline wis entek. Itu juga karena haidnya lebih cepat, mungkin diakhirinya masa-masa suburnya juga lebih cepat. Ya saya pikir kalau masalah haid, ya perempuan-perempuan sudah mengenal kalau yang basis agamanya ada, kalau yang basis agamanya kurang ya nggak mengenal. Mungkin anak sekarang, loh kok aku merah-merah kenapa? Harus menjelaskan pada anaknya, itu kamu sudah haid. Nah, orang dulu kalau anaknya sudah haid bingung golekno bojo. Mbah saya tanya, mbah dulu nikah umur berapa? Aku biyen 9 tahun wis dirabekno karo mbahmu. Mbah saya umurnya sudah banyak, mbah laki-laki. Akhirnya zaman dulu kan ada istilah nggak atut sampai umur 12 tahun. Ya akhirnya mbah kakung ya kesana ngunjungi istrinya. Tapi karena istrinya masih seneng main-main, dakonan karo kancane, diparani bojone ya nggak ngerti kalau itu suaminya karena terlalu kecil. Makanya sekarang usia ideal nikah bagi perempuan 18, laki-laki 21 tahun idealnya. Ya dulu kan banyak nenek moyang kita seperti itu, karena pada waktu itu zaman kuda masih gigit besi. Sekarang kan kuda sudah gigit roti, ya. Dulu nggak tahu kalau dinikahkan, kalau anak sekarang malah ngeyel dinikahkan. Dulu kalau nikahkan kan ditanya sudah pernah haid atau belum dan sebagainya. Kenapa pertanyaan orang dulu itu pernah haid atau belum? Ulama dulu menyarankan tanya dia sudah haid atau belum. Ternyata memang pertanyaan filosofis itu, kalau wanita tidak pernah mengalami haid ya tidak bisa hamil. Saya juga masih mengingat dikasih pilihan. Ada orang datang ke sini, ya tanya ke abah saya, Gus, iki kira-kira anakku tak jodohno sing arek wedok iki apa arek wedok iki? Kalau A, nasabe biasa. Kalau B, nasabe luar biasa. Terus bapak saya masuk ke dalam rumah, saya bisiki, Bah, setahu saya perempuan yang nasabnya bagus itu tidak pernah haid dari kecil. Zaman rokok ndi? Ceritanya arek dan ceritanya yang lain. Nah, akhirnya apa? Tapi apa? Saya tidak menerima informasi begitu saja dari saya, karena mungkin dianggap saya banyak ngabusian, ya berarti ya gak bisa dipercaya iki. Apa saya berijtihad mencari informasi, betul enggak? Akhirnya ya betul. Nah, karena pertanyaan pernah haid atau belum, kapan haidnya, dianggap saru kalau orang sekarang. Itu kan pertanyaan penting. Kamu pernah haid umur berapa nak? Kamu dulu haid?
Saya dulu SD kelas 6 sudah haid ini nih, sekarang lancar haidnya, iya. Tuh, kan seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang fundamental harus ditanyakan, walaupun haid, perkara haid ya. Khusus nikah bertahun-tahun nggak punya anak bingung, baru tahu setelah dinikahi. Hati dipegat iku ya ayu, gak dipegat iku gak iso duwe anak. Mau nggak mau, ya perempuan kalau tego ikhlas hatinya ya dipersilahkan suaminya untuk menikah lagi seperti Nabi Ibrahim. Seperti Nabi Ibrahim. Akhirnya dengan pernikahan itu yang istri lama mangkel, mergo bojo sing nom luwih cepet punya anak, suruh menyakiti istri yang pertama karena Nabi cara menyakitinya wis tak bolongane kupinge. Akhirnya perempuan itu ditindik, kupingnya dilubangi, terus dikasih besi. Akhirnya jadilah anting-anting. Itu peristiwa orang cemburu. Sehingga perempuan zaman sekarang pakai anting-anting itu karena orang cemburu. Seharusnya yang pakai anting-anting mengizinkan suaminya nikah lagi. Nggak mau nikah lagi ya ini jangan dipakai anting-antingnya. Itu peristiwa anting-anting kan karena Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama kan usianya sampai 60 tahun belum punya anak, akhirnya disuruh menikah lagi. Ternyata setelah pernikahannya setahun hamil. Mbok wae cemburu, disuruh menyakiti fisiknya istrinya itu. Akhirnya diturutilah kemauan istri pertama, dilubangilah ini kuping duanya, di depannya istrinya. Wis tak cubles kuping iki, tak sakiti. Saya sakiti. Tapi sebelum disakiti saya bilang tenang aja, kamu walaupun saya sakiti akan saya bahagiakan. Setelah disakiti di depan istri tua, istri muda dibawa pergi, terus digantilah besinya itu dengan emas untuk anting-anting. Itu loh kisahnya anting-anting, orang perempuan pakai anting-anting ini, pakai melar. Udah pernah tahu ceritanya? Nah iya. Harusnya komitmen kalau berani pakai anting-anting, ya berani mengizinkan suaminya menikah lagi. Aja diceritakno, bayar arek kok. Itu. Ya mungkin ada pertanyaan. Itu sudah jauh kalau tidak tahu teknik, tapi tentunya keterangan maksimalnya 15 hari. Kalaupun lebih dari 15 hari ini kenapa hasilnya itu dianggap penyakit atau tidak? Nah kalau sudah lebih, dulu kan Imam Syafi'i juga meneliti dari sekian ratus perempuan. Ada yang tercepat, ada yang terlama. Ternyata ya tercepat 3 hari, ada yang sehari, terlama 15 hari. Ternyata setelah 15 hari 16, setelah 16 diteliti lagi ternyata itu sudah darah penyakit. Makanya kalau sudah melebihi batas maksimalnya di dalam fikih perempuan sudah diwajibkan kembali sholat dan melakukan ibadah yang lain. Karena menurut penelitiannya Imam Syafi'i. Kalau jenengan mau neliti lagi ya monggo. Kumpulkan perempuan, tanya kamu berapa, respondennya ya harus 100. Sebenarnya kita ini sudah dienakkan oleh ulama terdahulu. Wis gak perlu neliti, gak perlu ijtihad, istimbat dan sebagainya. Merui ngaji tok wis ngaji iki lho sepenak. Jadi fikih itu memang penting. Jadi alimun bi ahkamihi, jenengan alim dengan hukum-hukumnya Allah jadi menguasai fikih. Alimun billah, jenengan juga alim juga ma'rifatullah, usul kepada Allah. Lek usul tok gak ngalim bi ahkamihi diarani mbah dukun tiba. Gitu. Saking alimnya nggih. Saking menutupi kewaliannya, ulama-ulama dulu itu kan kenapa ngaji? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, kenapa beliau-beliau itu ngaji?
Karena menutupi wusulnya kepada Allah, dia mengajarkan ilmu. Oke. Jangan salah paham. Karena menutupi rahasianya kedekatan beliau kepada Allah, maka beliau itu ngaji. Kalau kita melihat Imam Ghazali, Imam Ghazali itu sampai dilihat adiknya yang namanya Ahmad. Kang, sampean mang salat tak perhatian sekujur tubuhmu kok mulai sirah sampai kaki, mulai kepala sampai kaki kok berlumuran darah head, kenapa? Tuh, jenengan nanti kalau ngaji hikam dijelaskan juga di situ. Setelah sholat, Imam Ghazali menjelaskan. Tadi itu aku berpikir bagaimana memikirkan hukum tentang head. Karena ulama ABC sudah membahas head, tapi ada yang belum dibahas tentang head. Kurang detail menurut Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali sambil sholat memohon petunjuk kepada Allah. Loh, gitu adiknya tahu kalau Imam Ghazali sholatnya itu memikirkan mohon petunjuk kepada Allah tentang head. Sekujur tubuhnya Imam Ghazali nampak head. Berarti Imam Ghazali usul, adiknya juga usul, ngerti, nggak usah diomong sudah ngerti apa yang dipikirkan Imam Ghazali. Ya, Imam Ahmad juga menutupi keilmuannya dan kewaliannya dibelani dodol sate. Tapi orang sekarang kan yang dianggap wali itu orang yang nyentrik, terus suka memamerkan kesaktian. Padahal orang dulu yang karomah-karomahnya luar biasa banyak ditutupi dengan cara ngaji supaya orang tidak terlena dengan karomah. Okay. Makanya ini adalah kitabnya wali-wali Allah besar sehingga beliau jadi imam madhab. Termasuk Imam Zainuddin Al-Malibari, Imam Nawawi dan sebagainya ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah kepada kita pribadi, keluarga dan masyarakat pada umumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'adu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la ankusuha abadan wa lazimna al-istiqamata la aziru anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. I'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbana ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhdallin amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.